Kota-kota besar di negara maju biasanya sudah menggunakan kereta sebagai alat transportasi massal. Ada kereta yang beroperasi di bawah tanah, ada juga kereta yang berjalan di jalur layang. Tujuannya supaya nggak menyebabkan macet dan mengganggu jalan raya. Angkutan massal yang canggih sebentar lagi bisa dinikmati warga Jakarta dan sekitarnya nih. Seperti apa ya MRT dan LRT di Jakarta nanti? Jawabannya ada di laptop si Unyil hari ini. Episode Angkutan Megapolitan. Laptop si Unyil, kita belajar bersama. Sebentar lagi Jakarta bakal punya MRT nih. MRT alias Mass Rapid Transit merupakan sistem transportasi cepat menggunakan kereta rel listrik. MRT di Jakarta mulai dibangun pada tahun 2013. Bisa dibilang agak terlambat dari kota-kota di negara lain sih. Tapi nggak apa-apa deh, lebih baik terlambat daripada nggak ada, iya kan? Selain nyobain MRT Jakarta, nanti Unyil juga bakal nyobain MRT di negara-negara maju. Mana ada si Unyil? Katanya mau ngajakin naik kereta. Tapi mana ini stasiunnya? Waduh, ngerjain ini kayaknya si Unyil. Poipe, sudah lama ya Po nungguinnya. Hah? Loh, itu apaan Po? Kok bawa kardus segala? Ye, kan kalau mau ke stasiun pasti mau naik kereta keluar kota kan ya? Ya, mau bawa ada kardus buat oleh-olehnya gitu Nyil. Ye, tapi yang Unyil mau naik kali ini stasiunnya ada di bawah tanah Po. Bagaimana sih Nyil? Di bawah jalanan gitu? Iya, ayo Poipe, mendingan kita cepetan nih. Takut ditinggal sama keretanya. Kok orang-orang di mari pada pakai helm Nyil? Pada takut ditilang kali ya? Bukan takut ditilang Po. Kereta yang mau kita naikin kan belum resmi beroperasi. Makanya karena masih dalam tahap persiapan, mereka harus memakai alat yang namanya pelindung diri. Mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki Po. Wah, kita beruntung ya Nyil. Bisa ngerasain naik kereta canggih duluan. Iya. Nah, stasiun bawah tanah ini menggunakan pintu otomatis PSD atau platform screen doors untuk mencegah penumpang jatuh ke rel kereta. PSD merupakan perlengkapan wajib untuk seluruh MRT di seluruh dunia. Poipe, tahu nggak kalau dalam satu rangkaian kereta ini bisa mengangkut total 1.950 orang. Untuk segi keamanan, tiap rangkaian terdapat alat pemadam api ringan dan tuas pembuka pintu darurat. Gak cuma itu aja, ada intercom darurat untuk berbicara dengan masinis di ruang kabin. Fase pertama kereta MRT ini bakal membawa kita dari stasiun di Lebak Bulus sampai Bundaran Hotel Indonesia, juga sebaliknya. Dan kita bakal melewati 13 stasiun. Ada 6 stasiun bawah tanah dan 7 stasiun layang. Lah, Nyil, tadi kan kita dari bawah ya? Ngapa sekarang udah di atas begini nih? Nah, iya Po, di jalur MRT ini memang ada 2 jalur. Satu di bawah tanah, satu lagi di atas. Oh, jadi naik ke atas ya tadi Nyil? Ngapa begitu Nyil? Ya alasannya karena biar nggak mengganggu jalur yang sudah ada Po. Apalagi jalur bawah tanah yang dilewati itu kan bagian atasnya sudah ada jalanan utama dan gedung-gedung pencakar langit di sekelilingnya. Berbeda sama stasiun yang ada di bawah tanah tadi, stasiun di sini tidak memakai AC sama sekali. Jadi lebih hemat energi deh. Nah, disinilah semua kereta MRT bersandar. Terdapat 16 rangkaian kereta, di mana bakal dioperasikan 14 kereta dan 2 sebagai cadangannya. Wih, Poipe kagak salah lihat apa ini ya? Ini makanya bukan di Indonesia ini. Poipe, ngapain sih? Itu Nyil, lagi liatin kereta-kereta yang pada parkir. Kira-kira kapan ya? Kita udah bisa nyobain naik tiap hari. Ya, kalau nggak ada halangan sih, awal bulan Maret tahun ini MRT bakal dioperasikan secara penuh, Po. Jadi, kita bisa naik setiap hari deh. Karena udah canggih kayak begini, ntar orang Jakarta kudu ikut ngerawat juga ya Nyil. Kudu tertib dah pokoknya. Kota besar di negara maju biasanya sudah menggunakan MRT sebagai alat transportasi massal. Penyebutan moda transportasi massal pun berbeda-beda di setiap negara.
Kalau di kota Moskow Rusia ini, MRT dikenal dengan sebutan metro. Kita kan udah di Moskow nih. Kok Melani nggak lihat angkot ya di sini? Kalau kemana-mana, kita naik apa, Nyil? Ya, Melan, di sini mana ada angkot, Mel? Memangnya lagi di kampung rambutan apa? Nanti kemana-mana kita naik metro, Mel. Walah, nggak ada angkot, tapi kita naik metro yang ones kayak di Jakarta itu kan, Nyil? Ye, bukan itu, Mel, salah. Metro yang ini kereta, Mel. Kereta bawah tanah. Ya udah, ayo ikut Unyil aja ke stasiunnya. Wah, stasiunnya bagus banget, Nyil. Setiap stasiun metro emang dibikin keren kayak gini ya? Kebanyakan stasiun metro di Rusia dihias penuh dengan karya seni. Eropa banget deh pokoknya. Saking cantiknya, sampai dijuluki paling indah sedunia loh, Mel. Stasiun metro dibangun di dalam tanah. Yang paling dalam itu 84 meter digalinya, Mel. Lebih dari setengah tinggi Monas. Dalam banget kan? Saking dalamnya stasiun, kita harus melewati tangga jalan yang panjangnya puluhan meter, Mel. Seru deh. Melani ngerti nih. Metro dibangun di bawah tanah biar nggak ganggu bangunan, pejalan kaki, dan transportasi lain. Angkutan kereta kayak gini cuman ada di Moskow aja, Nyil. Enggak juga sih, Mel. Di beberapa kota di Rusia, kayak Sankt Petersburg dan Sochi. Tapi metro di Moskow ini yang paling terkenal sibuk alias rame banget. Oh, gitu ya, Nyil. Metro di Moskow ini udah dari kapan? Metro di Moskow dipakai pertama kali tahun 1935, 83 tahun yang lalu. Hui hui, semurah sama engkong dong. Pertama kali, metro cuma punya panjang rel 11 km dari 13 stasiun, Mel. Sekarang, Nyil, Sekarang sih jaraknya 360 km dengan 28 stasiun. Infonya nih, metro di Moskow jadi ke-7 stasiun metro terpanjang di dunia. Keren banget kan? Nah, dari satu stasiun ke stasiun yang lain cuma sekitar 5 menit saja. Malah beberapa ada yang kurang dari 5 menit juga. pantesan ya, Nyil. Semua orang di sini banyak yang pakai metro untuk beraktivitas. Oh iya, tahu nggak berapa jumlahnya, Mel? 9 juta orang per hari pakai metro di sini. Nah, kalau di Korea, sebutan untuk angkutan massalnya beda lagi nih. Kereta bawah tanah dikenal dengan sebutan subway. Korea Selatan memiliki 9 line atau 9 jalur subway yang menghubungkan berbagai daerah dalam satu sistem transportasi. Keren banget kan? Setiap 2 menit sekali, subway akan datang dan singgah di stasiun. Di Korea, subway sudah beroperasi sejak tahun 1974. Wah, sudah lama juga ya. Dalam satu hari, subway ini bisa mengangkut kurang lebih 1 juta penumpang. Bahkan bisa lebih kalau musim liburan tiba. Wih, rame ya. Di setiap stasiun sudah ada tanda arah dan tujuan yang disediakan secara detail untuk memudahkan penumpang. Hebatnya, orang Korea selalu tertib dan patuh loh pada peraturan. Mereka nggak akan menyentuh fasilitas kursi khusus bagi penumpang lanjut usia ataupun wanita hamil. Kalau di Indonesia kayak gini juga nggak ya? Nah, satu lagi nih yang harus kalian tahu. Subway di Korea Selatan ini diklaim sebagai subway terbersih di dunia selain Inggris dan Jepang loh. Wah, pantes aja Unyil jadi betah naik lama-lama. Bersih sih. Kereta yang digunakan sebagai alat transportasi wajib dirawat secara rutin. Sebagai tahap pertama, kereta akan diperiksa. Pertama, mulai dari pengecekan bagian ban. Dari bagian ini, para pekerja bisa mengetahui ada tidaknya masalah pada kereta. Proses pengecekan di bengkel ini dilakukan setiap 4 tahun sekali. Mesin-mesin yang ada di sini semuanya dikendalikan oleh sistem komputer. Artinya di sini manusia hanya mengawasi kerja setiap mesin yang ada. Wih, canggih banget ya. Biasanya untuk pengecekan satu gerbong kereta subway butuh waktu sekitar 15 hari.
ada yang tahu nggak ini kereta apa? Transportasi massal ini disebut LRT alias Light Rapid Transit. Kereta api ringan ini sudah beroperasi di Palembang sejak bulan Agustus lalu. Sebentar lagi Jakarta juga bakal punya transportasi modern ini. Ada 2 LRT yang bakal beroperasi di Jakarta, yaitu LRT dalam kota dan LRT yang melintas di wilayah Jabodebek, Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.